Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 65 ayat 2 yang berkata demikian. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita percaya doa mengubah segala sesuatu, betapa kuatnya doa kita. Pertanyaannya, doa seringkali didorong oleh dua hal, yaitu kebiasaan atau kepepet, bukan karena hubungan. Saya sendiri mengalaminya, karena terlalu biasa berdoa. Doa-doa menjadi kering dan tanpa makna, atau berdoa waktu sudah terpojok saja. Sulit untuk bisa benar-benar berdoa dengan dalam dan kuat. Namun jangan berkecil hati. Mazmur pasal 65 ayat 3 berkata, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Berarti kita yakin bahwa jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti mendengar dan juga menjawabnya. Kekuatan doa pertama-tama, mari kita pelajari kuasa doa itu. Doa mengubah segala sesuatu karena doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Melalui doa, kita dapat mengungkapkan isi hati, kekhawatiran, syukur, dan permohonan kita kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa yang sejati bukanlah ritual semata, bukan hanya bersyukur, minta berkat, lalu amin. Sudahkah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah? Baik kerinduan, kekhawatiran, ketakutan, sampai impian kita. Jika kita mampu terbuka dan berserah kepada Allah, tentu dengan syarat kita mengikuti perintahnya, bayangkan betapa besar pekerjaannya dalam hidup kita. Lalu bagaimana doa mengubah segala sesuatu? Salah satu contoh terbaik tentang bagaimana doa mengubah segala sesuatu adalah kisah Daniel dalam gua singa. Meskipun dihadapkan pada situasi yang tampaknya tidak ada jalan keluar, Daniel terus berdoa kepada Tuhan. Akibat doanya, Tuhan melindungi Daniel, dan dia keluar dari gua singa tanpa cedera. Ada juga Hana yang berdoa dengan pedih agar Tuhan memberinya anak. Lalu Tuhan mendengarkan dan lahirlah Samuel. Kisah ini membuktikan bahwa doa mengubah segala sesuatu, bahkan dalam situasi yang paling mustahil sekalipun. Tuhan bekerja pada masa itu, dan Tuhan masih bekerja pada masa sekarang. Doa mengubah segala sesuatu tidak mulai dari perubahan situasi di luar kita,
Ia mulai dengan perubahan dalam diri kita sendiri. Doa membantu mengubah hati dan pikiran kita, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, dan memampukan kita untuk melihat perspektifnya Tuhan. Lalu, bagaimana kita harus berdoa? Ketika kita berdoa, kita perlu membuka hati untuk menerima kehendak Tuhan dan membiarkan Dia bekerja dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan, Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Ayat-ayat firman Tuhan menunjukkan ketika kita menaruh kepercayaan kita dalam doa, doa mengubah segala sesuatu sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Ingat bahwa Tuhan bisa menjawab dengan ya, tidak atau tunggu. Jika Tuhan memberi apa yang kita inginkan, puji Tuhan. Jika Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, atau ingin agar kita menunggu, puji Tuhan juga. Kita percaya bahwa Ia ingin memberi yang jauh lebih baik atau menumbuhkan karakter kita. Ingat juga kata Yesus dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan 8, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Minta, cari, dan ketuk. Ketiga hal ini berarti kita perlu meminta apa yang menjadi kerinduan kita, mencari kehendak Tuhan dan berdoa secara konsisten. Seperti yang telah diterangkan tadi, kita perlu menyampaikan apa yang kita inginkan, namun kita juga perlu mematuhi apa yang diinginkan Tuhan. Yang tidak kalah penting adalah berdoa secara konsisten. Terkadang perlu waktu sampai apa yang kita doakan dijawab Tuhan. Dalam perumpamaan hakim yang tak benar, dalam Injil Lukas 18 ayat 1-8, Tuhan juga mengajarkan kita untuk terus meminta. Kata Yesus di dalam ayat tersebut, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Terkadang tidak cukup bagi kita untuk berdoa sekali saja. Kita perlu berdoa sampai Tuhan memberi jawabannya. Disitulah kita melihat bahwa doa mengubah dan menumbuhkan kita. Kita menjadi terfokus pada Tuhan karena mencari kehendak Tuhan, berserah sepenuhnya karena kita terbuka kepada Tuhan atas seluruh hidup kita, dan meminta secara konsisten karena kita beriman. Doa mengubah segala sesuatu. Melalui doa kita mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita diingatkan bahwa tidak ada situasi yang terlalu besar atau terlalu kecil bagi Tuhan untuk ditangani. Dengan berdoa, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, mengubah hati, pikiran, dan situasi kita sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Oleh karena itu, mari kita lebih giat lagi dalam berdoa, percaya bahwa doa kita memiliki kekuatan untuk mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, namun seringkali dalam kenyataan hidup, kita merasa doa kita seperti tidak menembus langit, seperti tidak ada jawaban yang datang, dan kita mulai meragukan kekuatannya. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita akan tetap berdoa meskipun belum ada jawaban yang terlihat? Apakah kita akan tetap bersujud di hadapan Tuhan meski belum ada perubahan yang nyata? Karena doa bukan sekedar tentang hasil, melainkan tentang relasi kita dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang melihat, mendengar, dan memahami isi hati kita yang paling dalam. Maka dalam masa-masa penuh tekanan, ketika hidup seperti berjalan di tempat atau bahkan mundur, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti mengetuk pintu surga, karena seringkali saat-saat tergelap justru adalah momen Tuhan sedang mengukir sesuatu yang luar biasa. Kita tidak pernah tahu bagaimana tangan Tuhan bekerja di balik layar, menyusun kepingan-kepingan kehidupan kita, agar segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Dan justru dalam proses menunggu itulah, doa menunjukkan kuasa-Nya yang terdalam, membentuk karakter kita, mengajarkan kita kepercayaan, membangkitkan pengharapan,
dan memperkuat kasih kita kepada Tuhan. Doa yang konsisten bukan hanya mendatangkan jawaban, tetapi membentuk pribadi yang dewasa rohani, yang mengerti bahwa Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita secara langsung, tapi Ia selalu mengubah kita agar kuat menghadapi keadaan itu dengan sukacita dan damai sejahtera. Maka jika saat ini kita sedang merasa lelah berdoa, merasa doa kita sia-sia, ingatlah bahwa tidak ada doa yang tidak didengar dan tidak ada air mata yang sia-sia jika itu disampaikan kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Karena doa bukan hanya sarana permintaan, tetapi juga tempat pertobatan, tempat pemulihan, dan tempat kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Oleh sebab itu, jangan pernah remehkan satu doa pun yang kita ucapkan. Sebab setiap kali kita berdoa, langit bergerak, surga merespon, dan kuasa Tuhan bekerja, baik secara perlahan maupun secara tiba-tiba. Dan yang terpenting, doa yang keluar dari hati yang percaya akan membawa kita lebih dalam hubungan dengan Tuhan, Sang Pemilik hidup, sehingga kita tidak hanya percaya bahwa doa mengubah segala sesuatu, tetapi kita mengalami secara pribadi bahwa doa itu benar-benar nyata, hidup, dan penuh kuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang maha kuasa dan ajaib, Bapa yang kudus dan kekal. Kami bersyukur ya Bapa atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Engkau yang mendengarkan doa-doa kami. Hari ini kami datang dengan penuh kerinduan dan kerendahan hati, memohon agar Engkau memperbaharui hati kami, agar kami tidak berdoa hanya karena kewajiban atau keterpaksaan, tetapi karena kasih dan pengharapan kepadamu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang tidak hanya tahu berdoa, tetapi juga menghidupkan kuasa doa dalam keseharian kami. Ajarlah kami untuk bertekun, percaya, dan tetap berpegang pada janji-Mu, meskipun jawaban doa belum tiba. Dan mampukan kami untuk terus membuka hati dan tangan kami kepadamu, karena kami percaya bahwa Engkau setia mendengarkan setiap seruan anak-anak-Mu, dan Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah,
kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka Tuhan. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.